Di tengah hamparan laut Sulawesi yang biru dan tampak tenang, terdapat sebuah wilayah perairan yang selalu menjadi garis api antara Indonesia dan Malaysia, Blok Ambalat. Bagi mata biasa, ini hanyalah lautan luas dengan ombak yang bergulung. Namun, bagi Tentara Nasional Indonesia, ini adalah halaman depan rumah yang tak boleh diinjak tanpa izin. Disinilah, di antara terik matahari dan gulungan ombak, para penjaga bayangan Indonesia beroperasi. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah pasukan elit yang dijuluki hantu laut, sosok misterius yang mampu muncul dari kedalaman laut atau turun dari udara, menyerang dalam senyap lalu menghilang tanpa jejak. Julukan hantu laut bukan sekadar romantisasi militer. Di tubuh TNI, ini merujuk pada Batalion Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB, pasukan yang bertugas mengintai, menyusup, dan menganjurkan ancaman sebelum ancaman itu sempat menyentuh daratan atau kapal utama kita. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan dukung kami dengan cara subscribe. Ambalat bukan sekadar gugusan laut di ujung timur Kalimantan. Ia adalah simpul strategis yang sejak lama menjadi incaran, bukan hanya oleh negara-negara di sekitarnya, tetapi juga oleh kekuatan global yang memahami betapa pentingnya setiap inci laut dalam geopolitik modern. Di bawah permukaan lautnya yang biru kehijauan, tersimpan kekayaan yang bisa mengubah peta energi kawasan. Cadangan minyak dan gas bumi di Blok Ambalat diperkirakan mencapai ratusan juta barel minyak setara, jumlah yang cukup untuk menjadi bahan bakar pembangunan nasional selama bertahun-tahun. Kekayaan ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Ia adalah sumber daya yang mampu menentukan arah politik, ekonomi, dan bahkan militer suatu bangsa. Posisinya yang menghubungkan Laut Sulawesi dan Laut Sulu menjadikan Ambalat jalur perdagangan vital. Setiap hari kapal-kapal kargo, tanker minyak, dan armada logistik melintas membawa barang, energi, dan sumber daya dari Asia Tenggara menuju Pasifik dan sebaliknya. Siapapun yang menguasai Ambalat akan memiliki kendali strategis atas arteri perdagangan laut yang menghubungkan dua samudra penting. Inilah alasan mengapa sejak awal 2000-an Malaysia mencoba memasukkan sebagian wilayah Ambalat ke dalam peta negaranya secara sepihak. Langkah itu bukan sekadar goresan tinta di atas kertas. Ia adalah klaim yang berpotensi mengubah batas negara dan memicu konflik terbuka. Gesekan pun terjadi di lapangan. Kapal-kapal patroli saling membayangi, pesawat militer melintas rendah di atas laut, dan manuver diplomasi menjadi panas. Bagi Indonesia, Ambalat bukan hanya soal sumber daya atau jalur dagang. Ia adalah garis merah kedaulatan, sebuah wilayah yang jika hilang berarti membuka pintu bagi penggerusan batas negara di masa depan. Setiap mil lautnya, setiap gelombang yang bergulung menjadi bagian dari tubuh Nusantara yang tak bisa dinegosiasikan. Insiden terbesar terjadi pada tahun 2005 ketika kapal-kapal perang Malaysia memasuki wilayah Ambalat, memicu ketegangan diplomatik dan nyaris memanaskan hubungan bilateral menjadi konflik terbuka. TNI merespons cepat dengan meluncurkan Operasi Perisai Sakti, operasi gabungan laut dan udara yang mengerahkan kapal perang, pesawat tempur, hingga radar perbatasan. Selama setahun penuh, langit dan laut Ambalat diawasi ketat. Kapal Malaysia yang mencoba masuk dihadang langsung, terkadang dengan manuver jarak dekat yang membuat kedua kapal hampir bersentuhan. Kini, hampir 2 dekade setelah insiden itu, kekuatan TNI AL di Ambalat jauh lebih modern, cepat, dan mematikan. Di garis depan ada fregat KRI Oswald Siahaan 354, kapal berpeluru kendali kelas Ahmad Yani yang dilengkapi rudal anti kapal harpun, sistem radar modern, dan meriam oto melarat 76 mm sebagai tulang punggung patroli. Bersamanya, kapal cepat rudal KRI Ajak 653 yang lincah mampu masuk ke perairan dangkal, ideal untuk memburu kapal patroli kecil yang sering digunakan Malaysia untuk menguji batas. TNI juga mengandalkan kapal cepat rudal KCR 60M seperti KRI Kerambit 627 yang dilengkapi rudal C705 buatan Tiongkok dengan jangkauan 120 km, radar navigasi dan tempur mutakhir, serta kecepatan 28 knot. Kapal ini mampu mendekati target, melepaskan rudal, lalu keluar dari zona tembak sebelum musuh sempat mengunci posisi.
Belum lagi kapal OPV kelas Raja Haji Fisabilillah, kebanggaan baru TNI AL yang membawa rudal Atmaca buatan Turki dengan jangkauan 220 km dan sistem tempur CMS Mutahhir. Kapal ini dirancang untuk bertahan berhari-hari di laut lepas, mengawal perbatasan tanpa sering kembali ke pangkalan. Mata operasi ini adalah pesawat patroli maritim NC212-200. Pesawat bermesin turboprop ini terbang rendah di atas laut, memindai pergerakan kapal dengan sensor elektrooptik dan radar laut. Data dari udara dikirim langsung ke kapal patroli, memungkinkan respons cepat terhadap setiap pergerakan lawan. Sinergi ini menjadikan Ambalat seperti rumah yang dipasangi CCTV di setiap sudut. Siapapun yang mencoba masuk akan terdeteksi. Jangan lupakan Satgas Kopaska, pasukan katak yang ahli dalam sabotase bawah air. Dengan senjata khusus dan peledak bawah air, mereka mampu melumpuhkan kapal tanpa menembakkan satu peluru pun. Ditambah marinir bersenjata lengkap yang siap dikerahkan dengan LCU atau hovercraft, garis pantai dan pulau-pulau kecil di sekitar Ambalat sulit disentuh lawan. Prajurit TNI AL dengan semangat juang yang membara menjaga Laut Nusantara. Komandan dan seluruh prajurit KRI Hasan Basri 382 serta KN Ular Laut 405 menunjukkan kerjasama luar biasa dalam operasi bersama di perairan Ambalat. Mereka adalah benteng hidup yang memastikan kedaulatan Indonesia tetap tegak. Marinir Indonesia memiliki kemampuan berenang hingga berkilometer, sebuah ancaman nyata bagi siapapun yang mencoba mengusik wilayah kita. Mereka dilatih untuk menghadapi medan apapun, dari arus kencang hingga rintangan seperti ubur-ubur, jaring nelayan, dan sampah laut. Tradisi renang selat seperti Selat Madura dan Selat Sunda menjadi bagian dari pembinaan satuan, mempersiapkan mereka untuk tugas-tugas besar. Pasukan khusus dan Jaka yang juga dikenal sebagai hantu laut mampu bergerak senyap tanpa menimbulkan gelombang di permukaan air. Mereka adalah ancaman yang tak terlihat, siap menghantam dari bawah laut. Bagi mereka, laut yang tenang bukan jaminan aman bagi musuh. Dari sisi geopolitik, kehadiran TNI AL di Ambalat adalah sinyal strategis. Kepada Malaysia, ini menunjukkan kapasitas tempur Indonesia yang nyata untuk mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Kepada negara-negara ASEAN dan mitra luar kawasan, ini menegaskan peran Indonesia sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas maritim. Bagi investor energi, kehadiran TNI AL menjamin keamanan eksplorasi sumber daya alam di Ambalat. Secara ekonomi, mempertahankan Ambalat bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga kepentingan nasional. Kawasan ini menyimpan cadangan energi bernilai miliaran dolar dan berada di jalur perdagangan laut yang vital. Kehilangan Ambalat berarti kehilangan potensi pendapatan negara dan posisi tawar dalam negosiasi energi regional. Kedepan, ada dua kemungkinan dinamika hubungan Indonesia-Malaysia di Ambalat. Pertama, Malaysia mungkin menurunkan tensi klaimnya, terutama melihat kekuatan militer dan komitmen diplomatik Indonesia. Dialog dan kerjasama lintas batas bisa menjadi jalan untuk mengurangi ketegangan. Kedua, Malaysia mungkin meningkatkan patroli untuk menguji reaksi Indonesia. Menghadapi skenario ini, Indonesia harus tetap waspada, melanjutkan modernisasi kapal perang, memperkuat latihan gabungan, dan memperluas sistem pengawasan. Kesimpulannya, hantu laut di Ambalat bukan sekedar legenda atau simbol keberanian yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia adalah perwujudan nyata dari kesiapan tempur Indonesia di garis terdepan. Di balik gelombang yang tampak tenang, tersembunyi kekuatan yang selalu siaga, menatap tajam setiap gerakan di perairan yang menjadi denyut nadi kedaulatan bangsa. Dari pasukan elit yang terlatih menghadapi pertempuran jarak dekat, hingga kapal perang canggih yang mampu membelah samudera dengan kecepatan dan presisi, seluruh unsur kekuatan dikerahkan. Di atas permukaan laut, patroli maritim mengawasi setiap titik koordinat, memastikan tak ada celah bagi pihak manapun untuk menyusup. Di bawah gelombang, pasukan penyelam tempur menyelinap senyap, siap menghentikan ancaman sebelum sempat terdeteksi radar. Operasi bawah air berjalan layaknya tarian senyap antara manusia dan laut. Setiap sonar yang berbunyi, setiap pergerakan kapal asing yang mendekat, langsung direspon dengan kecepatan dan ketegasan. Komunikasi berjalan tanpa henti antara kapal komando, pangkalan udara, hingga pos terdepan di pulau-pulau terluar. Semuanya bergerak dalam satu irama, memastikan setiap ombak yang menggulung di Ambalat tetap merah putih.
Bagi siapapun yang mencoba menguji batas itu, mereka tidak akan berhadapan dengan sekedar peringatan atau diplomasi di meja perundingan. Mereka akan bertemu dengan bayangan yang muncul tiba-tiba di tengah kabut laut, menghantam keras tanpa suara, lalu menghilang kembali ke dalaman, meninggalkan hanya jejak samar di permukaan air. Hantu laut di Ambalat adalah pesan yang tak tertulis, namun selalu terasa. Bahwa Indonesia mungkin tidak selalu berteriak, tetapi ketika garis kedaulatan diganggu, laut akan menjawab dengan kekuatan yang tak terlihat dan tak terhentikan.